Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat yang cukup luar biasa, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, muatan ilmu pengetahuan alam. Kita lihat yang pertama adalah hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau di video semalam kita membahas mengenai rantai makanan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Ya, ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain ada yang jadi produsen, sebagai konsumen, dan pengurai. Ya, yang berperan sebagai produsen contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Terus konsumen itu biasanya konsumen itu ada beberapa, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, 3 dan seterusnya. Kalau konsumen tingkat 1 biasanya itu adalah hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Terus kalau konsumen 2 itu bisa hewan karnivora ya yang memakan daging. Nah, itu adalah dalam peristiwa rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Ya, jadi satu hewan itu makannya itu bisa nanti jadi rebutan, kayak contohnya antara harimau dengan singa. Itu kan sama-sama makan rusa, makan daging-dagingan. Ya, oleh sebab itu dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, jadi tidak cuma jadi rantai makanan, tapi nanti karena makanan sama, nah itu terjadilah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan atau yang disebutnya dengan kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Perhatikan di sini, ini merupakan gambar jaring makanan ya, terdiri dari beberapa rantai makanan. Contohnya saya ambil di sini, yang pertama adalah nih tumbuhan ya. Tumbuhan itu dimakan oleh kambing, dimakan oleh kelinci, dimakan oleh tikus ya. Nah, jadi nanti setelah itu kambing ini dimakan oleh serigala. Ya, saya ambil satu contoh rantai makanan, dimakan serigala, nanti serigala dimakan oleh harimau. Itu baru satu rantai makanan. Ya, satu rantai makanan. Karena di sini karena kita jaring-jaring makanan berarti gabungan dari beberapa rantai makanan. Seperti tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Kelinci ini dimakan oleh apa nih? Musang nak ya. Musang kayaknya, makan musang. Nanti musang ini bisa dimakan oleh serigala, bisa juga dimakan oleh harimau. Ya, itulah yang disebut dengan rantai jaring-jaring makanan, gabungan dari beberapa rantai makanan. Mengapa bisa terjadi jaring-jaring makanan? Karena memiliki makanan yang sama. Oke, jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus tapi juga belalang. Ya, belalang juga bisa dimakan oleh katak ataupun ayam atau hewan yang lainnya, nak ya. Oke, kita simak tabel perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah jumlah produsen. Produsen itu yang menghasilkan, yang bisa membuat makanan sendiri. Kalau pada rantai makanan itu produsennya cuma satu, ya, contohnya padi aja di situ. Tapi kalau pada jaring-jaring makanan itu tidak lebih dari satu. Ada padi, ada rumput, ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada ilalang. Nah, lebih dari satu. Terus kalau dari jumlah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, hewan yang makanan adalah tumbuh-tumbuhan. Itu kalau pada rantai makanan 1, kalau pada jaring-jaring makanan itu lebih dari 1. Terus jumlah rantai makanan, kalau pada jaring makanan pada rantai makanan itu cuma 1, nah. Contohnya adalah
padi dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang. Ya, tapi kalau pada jaring-jaring makanan itu nanti padi dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh musang, dimakan oleh elang, dan seterusnya. Banyak nak ya, lebih dari satu. Aliran energinya kalau pada rantai makanan simple, satu alur dia, dari Dari padi pindah ke ayam, ayam pindah ke elang. Ya, tapi kalau pada jaring-jaring makanan nanti bisa pindah-pindahnya ke banyak dia nak cabangnya ya. Nah, seperti gambar yang di sini. Ini merupakan jaringan makanan yang mana produsennya atau makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri itu ada tumbuhan dan rumput ya. Nah, ini nanti tumbuhan ini atau rumput dimakan oleh ayam, bisa juga dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh kelinci dan seterusnya nah ya. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Pengaruh ya, perubahan lingkungan. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Jadi saling berhubungan nah. Contohnya aja kalau seandainya di sini Ustaz ambil adalah padi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Kalau seandainya tikusnya habis ya, akan berpengaruh atau tidak sama ular? Tidak mungkin ular harus makan padi ya. Nah, itu maksudnya. Sebagai contoh ya, di sini ada jagung. Jagung dimakan oleh belalang sama katak. Ya. Jagung. Jagung dimakan oleh belalang sama tikus, ya. Nanti belalang akan dimakan katak, katak dimakan oleh ular. Bisa juga pada jaring makan ini jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular. Kalau enggak jagung dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan ular. Coba kalau kita bayangkan di sini, kalau seandainya satu aja yang tidak ada, Ustadz contohkan adalah belalang. Ya, belalang ini tidak ada. Kira-kira berpengaruh enggak terhadap komponen yang lain? Ya, sangat berpengaruh. Terutama pada siapa? Yaitu pada katak dan kadal. Ya, katak dan kadal tidak ada makanan karena di sini makanannya ada belalang. Ya, karena tidak ada makanan, nanti katak dan kadal akan berpengaruh juga kepada ular. Walaupun ular di sini masih bisa makan tikus ya. Jadi ular bergantung kepada tikus jadinya. Kalau yang awalnya dia bergantungnya kepada katak, kadal sama tikus. Karena kadal sama tikus makannya tidak ada, dia akan mati. Nah, nanti akan berpengaruh kepada ular nak ya. Oke, salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya, tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus-menerus akibat kehilangan habitat atau perubahan liar, keseimbangan jaring-jaringan makanan tersebut akan terganggu. Bisa jelaskan satu-satu. Di mana ular ini bisa disebut konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 dia itu melalui jalur tikus. Ya, maksudnya dari jagung ini produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, baru konsumen tingkat 2 ya. Itu disebut dengan ular. Di dalam jaringan ini bisa konsumen 2 dan konsumen 3. Ini adalah konsumen 2. Ulang lagi ya. Kalau ini konsumen 2 ya. Terus ular berperan sebagai konsumen 3-nya di mana? Ini di sini nah. Bentar. Ya, konsumen 3-nya di sini ya. Jagung ini nanti akan dimakan oleh belalang. Belalang ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Setelah itu nanti akan dimakan oleh kadal, konsumen 2. Nah, konsumen 3-nya di mana? Di sini. Jadi 3 ya. Jadi kalau ular di sini bisa menjadi konsumen 2, bisa juga konsumen 3. Jelas nak ya? Bisa juga dari jagung dimakan belalang, belalang 1, katak 2, ular 3. Itu nak ya.
Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Jelas nah ya, kalau seandainya dalam sawah ya, dalam sawah, kalau sini dalam kebun jagung ini tidak ada ular ya, tidak ada ular, populasi apa yang paling meningkat? Populasi yang meningkat adalah katak, kadal, dan tikus. Mengapa? Karena dia makanannya ada tapi dia tidak dimakan. Ya, tidak dimakan. Berarti dia adalah sebagai konsumen tingkat tinggi ya, tidak ada pemangsa lagi. Nah, jadi akan berpengaruh semuanya di sini. Oke ya, jelas nak ya? Contoh lain, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan, ya, kalau jagung menurun itu akan berpengaruh kepada semuanya ini nak ya. Ya, akibatnya populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Produsen ini yang paling sangat berpengaruh nak ya. Oke, akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memakan tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Itu akibatnya ya, dia akan mencari makanan lain. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Itu akan berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Terus faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, perusakan terumbu karang, serta pemburuan liar. Nah, ini akan berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Contohnya banyak menebang kayu di hutan, akhirnya apa? Tempat tinggal hewan-hewan tidak ada, nanti kalau seandainya tidak ada akan berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang. Karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup, akibatnya burung-burung kecil yang memakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu, ya jelas. Burung pemakan serangga, kalau seandainya di dalam hutan itu serangga tidak ada lagi, otomatis burung akan mendapatkan kesulitan mencari makanan. Ya. Oke nah ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz di tema 5 sub 3 muatan IPA. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz